Cari tahu informasi dari seluruh keluarga orang ini, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Dalam setahun, saya ingin keluarga mereka benar-benar punah. Kata-kata Yoshua yang tiba-tiba dan kejam membuat Hans gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Yoshua akan begitu kejam sehingga dia akan membuat keluarganya benar-benar punah dengan satu kalimat. Apalagi dia sama sekali tidak meragukan sikap Yoshua. Bagaimanapun juga, pria ini adalah panglima tertinggi Front Cataclysmic, dan di depan begitu banyak orang serta keluarga Renza, dia tentu tidak hanya berbicara. Terlebih lagi, semua informasi identitasnya, informasi anggota keluarga, semuanya tercatat secara rinci dalam silsilah keluarga Renza, bahkan tidak bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan suara ketakutan yang tak tertandingi, "Panglima tertinggi Winarta, saya bersedia bekerja sama. Menyerahkan setengah dari kekayaan keluarga, saya mohon Anda untuk berbelas kasih." Yoshua dengan dingin mendengus dan bertanya, "Apa? Sekarang kamu tahu kamu takut? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa aset keluarga Anda adalah semua uang hasil jerih payah Anda? Saya pikir Anda benar-benar memiliki tulang punggung untuk mati untuk mempertahankan aset keluarga." Hans tersedak dan berkata, "Baru saja otakku bingung, Panglima tertinggi tidak boleh mengambil hati. Sebenarnya uang adalah sesuatu di luar tubuh. Bahkan jika aku bingung, kebenaran ini juga dipahami." Josus tanpa ekspresi berkata, "Jika Anda pikir Anda mengerti, maka saya akan memberi Anda kesempatan lain. Jika Anda secara aktif bekerja sama dengan pemahaman yang baik, Front Cataclysmic tidak akan lagi mengejar. Mulai sekarang air sumur tidak menyinggung air sungai. Tetapi jika Anda berani bermain-main dengan saya, waspadalah terhadap wajah saya kapan saja." Seluruh tubuh Hans langsung tersentak, dan dia dengan cepat berkata, "Panglima tertinggi Winarta, jangan khawatir. Bahkan jika saya memiliki 10.000 nyali, saya tidak akan pernah berani bermain pikiran kecil dengan Anda." Yoshua mengabaikannya, tetapi berbicara kepada semua orang dan berkata, "Jika Anda ingin aman dan sehat, dengan jujur transfer setengah dari aset keluarga Anda masing-masing ke rekening luar negeri Front Cataclysmic. Selama Anda menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana, saya juga akan mematuhi janji Front Cataclysmic dan tidak akan mengejar masalah ini." Pada titik ini, semua orang mengambil sikap dan menyatakan kesediaan mereka untuk menerima tuntutan Front Cataclysmic. Yoshua membalikkan kata-katanya dan berkata dengan nada tegas, "Tapi jangan berpikir untuk membodohiku, Yoshua Winarta dan Front Bencanaku. Setelah mengumpulkan uang, kami juga akan mengatur auditor keuangan profesional untuk mengevaluasi setiap aset keluarga Anda. Dan jika ditemukan bahwa seseorang telah membayar jumlah yang kurang dari setengah dari aset mereka, mereka harus mengganti selisihnya 3 kali." Begitu kata-kata ini keluar, wajah setiap cabang keluarga Renza ditulis dengan kesedihan. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka dapat sepenuhnya menyembunyikan situasi sebenarnya dari aset keluarga mereka sampai batas tertentu. Jika asetnya 10 triliun, mereka dapat sepenuhnya berbohong dan mengklaim bahwa hanya ada 2 atau 3 triliun, dan kemudian mengeluarkan 1 triliun atau lebih untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, jika menurut pernyataan Yoshua, bahkan jika mereka memberikan lebih dari 1 triliun untuk menyelamatkan hidup dan reputasi mereka, ketika auditor dari Front Cataclysmic menilai ukuran sebenarnya dari aset keluarga dan menemukan bahwa mereka telah memberikan kurang dari 3 triliun, mereka akan menuntut untuk membayar kompensasi 3 kali lipat, maka kompensasi saja akan menjadi 10 triliun. Pada saat ini, Hans berkata dengan gentar, "Kekayaan bersih keluarga saya adalah sekitar 8 triliun, tetapi persediaan uang tunai yang dapat saya hubungi hanya berjumlah sekitar 2 triliun. Bagaimana saya harus menghadapi situasi ini?" Yoshua berkata dengan dingin, "Jika ini masalahnya, pertama-tama ubah semua saham menjadi uang tunai. Dan kemudian semua uang tunai yang dihitung ke rekening yang ditunjuk dari Front Bencana. Ketika Anda kembali,
segera jual sebagian dari aset lain, sisa 2 triliun untuk membayar di tempat. Hans tersedak dan berkata, Tuan Winarta, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Banyak dari industri kami adalah investasi jangka panjang. Beberapa proyek adalah investasi berturut-turut selama bertahun-tahun, menginvestasikan banyak uang sebelum akhirnya mulai melihat hasil. Kalau kita jual saat ini, seperti membunuh ayam untuk mendapatkan telur, kerugian bagi kita sangat berat. Kata-kata Hans ini memicu resonansi dari anggota lain dari garis keturunan keluarga Renza. Mereka sudah bersedia mengambil setengah dari aset mereka pada saat ini. Tetapi jika membunuh ayam seperti ini untuk mendapatkan telur, kerugian bagi mereka akan lebih besar daripada mengambil setengah dari aset mereka. Yoshua saat ini juga belum bisa memutuskan, jika hanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Tama, maka dia tidak peduli dengan 3721. Semua orang harus dijual untuk dijual, membunuh ayam untuk mendapatkan telur, dan sebagainya. Jika dia meminta untuk menjual ayam untuk mendapatkan telur, juga harus mengeluarkan telur untuk menyerahkan setengahnya. Namun, dia masih belum jelas bagaimana sikap Tama terhadap klan ini, sehingga dia tidak bisa memastikan skalanya. Jadi dia berkata, pertama-tama berikan rekening yang jelas tentang aset Anda sendiri, uang tunainya kurang dari setengah, pembayaran tunai pertama di tempat, sisa bagian, kami akan memberi Anda solusi nanti. Orang-orang tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Kemudian, orang-orang dari Front Cataclysmic mulai mendaftarkan cabang samping keluarga Renza ini secara berkelompok. Pertama menanyakan tentang aset spesifik masing-masing orang serta situasi uang tunai, dan setelah pendaftaran selesai, mereka diminta untuk membayar semua uang tunai terlebih dahulu. Ketika bagian dari dana ini mulai dikirim ke rekening Front Cataclysmic, Concorde yang ditumpangi Tama, akhirnya mendarat di bandara kota. Begitu dia mendarat, Leo Malik mengangkatnya dan membawanya ke DR dalam perjalanan. Dia memberi Tama laporan singkat tentang situasi DR, dan juga melaporkan masalah yang tidak bisa diputuskan Yoshua. Bertanya, Tuan Muda, ketika saya datang, Yoshua meminta saya untuk bertanya kepada Anda tentang mereka yang memiliki kurang dari setengah aset keluarga secara tunai, dan sebagian besar aset berada di industri fisik serta aset tetap. Bagaimana tepatnya mereka harus diserahkan ke depan? Tama ringan berkata, perlakukan mereka yang mengakui kesalahan mereka dan mengakui hukuman mereka dengan sikap yang baik. Tentu saja, tidak bisa dipaksa terlalu ketat. Pertama-tama dapat mengumpulkan sebagian dari uang tunai, untuk sisa bagian itu, biarkan mereka membayar angsuran. Berbicara di sini, Tama sedikit berhenti, dan berkata, ini menurut normal, pembayaran cicilan tentu untuk membayar bunga, tapi, yaitu, semua keluarga Renza, saya juga memberi mereka sedikit wajah, pembayaran angsuran tidak akan membebankan bunga kepada mereka, tetapi dengan bank yang sama, ditambah persentase tertentu dari biaya penanganan. Misalnya, pihak lain berutang 1 triliun kepada kami, itu dapat dibagi menjadi 1 tahun 12 angsuran, atau 3 tahun 36, 5 tahun 60 angsuran untuk membayar. Untuk handling fee, cukup ditagih 6.000 per angsuran, yaitu 60 juta per angsuran. Leo terkejut dan berseru, Tuan Muda, jika kita menggunakan rasio ini, komisi untuk 1 kali angsuran menjadi 60, dan total komisi untuk 60 kali angsuran menjadi 36%. 10 triliun pokok, biayanya 360 miliar, apakah tidak terlalu tinggi? Tama tertawa, pembayaran cicilan kartu kredit bank bukan 1/1000% per cicilan? Saya juga tidak mengenakan biaya lebih, hanya ke bank yang setara. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.